amalan agar kita disayang olehnya. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Mempermudah urusan orang lain. Siapapun mereka yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah itu urusan kita. Begitupun sebaliknya, mempersulit orang lain, dia akan sulit sendiri. Coba praktekin. Jadilah orang yang mempermudah urusan orang lain, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Di manusianya ini. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Minimal 3 nih. Allah senang banget dengan amalan ini. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Memberikan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin. Tidak pernah membuat orang mukmin lain sedih. Tidak pernah membuat orang mukmin lain sakit hati. Tidak pernah. Bikin orang mukmin lain itu gembira, senang. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ini populer hadis ini, hilangkan salah satu kesusahannya. Kalau kita mampu secara ekonomi, dia punya utang nih, sedih misalnya, kalau dikejar-kejar terus misalnya, bantu. Ini amalan begini nih, Allah paling senang gitu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan salah satu kesusahannya, apapun bentuk kesusahannya dia. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu, doain, ya Allah, hilangkan kesulitan, kesusahan orang lain, ya Allah. Minimal doa, jangan pelit. Yang ketiga, engkau membayarkan hutangnya. Kalau punya duit, ya. Kalau nggak punya duit, doa, ya Allah, berikan jalan keluar, ya Allah, biar bisa melunasi hutangnya. Mukmin sama mukmin begitu. Jangan. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau hilangkan kelaparannya. Bisa nggak? Hilangin tuh. Kita mampu, coba kelaparannya kita bantu, biar nggak lapar. Ini amalan yang Allah senang gitu. Amalan yang kedua, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang bermanfaat, ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita umatnya, sebagai umatnya, memiliki jiwa gemar memberi manfaat kepada orang. Jangan bikin susah orang, mempersulit orang, membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain terzalimi. Gemar memberi manfaat dan tak bersandar atau terlalu bergantung kepada orang lain.
Seorang mukmin yang baik akan selalu memikirkan agar hidupnya berguna, bermanfaat untuk keluarganya, untuk orang lain di luar keluarganya. Dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah kelak akan hilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Jadi orang tuh nanti kondisi di akhirat nanti tergantung dia di dunianya ini. Kalau orangnya sering menolong, meringankan kesusahan orang, di akhirat nanti Allah ringanin tuh kesusahan kita, kesulitan kita. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua. Jelas ini. Populer ayatnya. Berbakti kepada kedua orang tuanya, memuliakannya tanpa menyakiti. Ini luar biasa, makanya lihat tuh. Orang kalau berbakti sama orang tuanya itu hidupnya berkah itu. Coba dilihat. Realitasnya begitu. Sehingga dalam surat Al-Isra jelas kita sudah sama-sama tahu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali menyakiti, membuat dia sedih, bikin orang tua kita gembira. Kalau kita mampu ada duit, kirimi orang tua, bantu. Dalam satu hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Ini populer juga hadisnya. Rasulullah menjawab, amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat pada waktunya. Aku berkata lagi, lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Orang maaf ini, ahli ibadah, raja zikir, orang tua masih ada, tapi nggak peduli, awas hati-hati. Percuma kau ibadah, kan begitu? Kan jelas ayat tadi. Perintah Allah menyembah kepadanya, lanjut berbaktilah kalian kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, amal yang paling utama setelah berbakti kepada kedua orang tua, beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari nomor 597 dan Muslim nomor 85. Yang keempat, amalan agar kita disayang olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kalau mampu. Kalau enggak, tadi doakan pada orang lain. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Panah dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Lantas sahabat nanya, wajib ya Rasul, bagaimana jika tidak mendapatkan untuk bersedekah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika kita bisa melakukannya Rasulullah? Rasulullah bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Gak bisa ya Rasul. Kira-kira apa ya Rasulullah?
menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka hal itu adalah sedekah baginya. Hadis Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Yang terakhir, apa kira-kira amalan agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat tepat waktu. Usahakan kalau kita nggak sibuk, sholat tepat waktu di rumah, yang penting tepat waktunya itu yang diutamakan. Lebih baik lagi jamaah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin tidak pernah menyakiti sesamanya, sehingga kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad.